Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Angka gagal bayar terus meningkat, jumlahnya pun terus bertambah. Ya, saya tidak mau bacain beritanya lagi. Saya cuman bertanya sedikit kepada OJK. Sebenarnya OJK itu tugas dia itu apa sih lagi gitu loh. Ya, apakah kewenangan ini benar-benar sudah dilimpahkan semuanya kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia? Habis itu OJK duduk-duduk manis saja, ya, nunggu kasus viral dulu, baru OJK turun tangan, atau bagaimana sih konsep ini sebenarnya? Kalau saya melihat di sini, tidak ada fungsi sama sekali dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai kiblat semua perbankan yang ada di Indonesia. Ya, sehingga apa? Aktivitas dari pinjol yang tidak sesuai dengan aturan makin merajalela. Ya, segi penagihan aja tidak mampu diselesaikan oleh OJK sampai detik ini. Ya, gagal bayar apa yang tidak meningkat? Macet kredit apa yang tidak meningkat? Orang nggak percaya dengan OJK. Apa kinerja OJK? Ya, di sektor untuk pinjol aja sejak 2016 sampai sekarang ini tidak selesai-selesai. Ya, jadi gimana nggak meningkat gagal bayarnya? Gimana nggak meningkat kredit macetnya? Ya wajar, OJK tengok di lapangan seperti apa. Cara pinjol memberikan pinjaman, cara pinjol menerapkan bunga, cara pinjol merekrut semua penagih hutang, cara penagih hutang dalam melakukan penagihan. Ada yang benar atau tidak? Ya, OJK harus melihat topeng-topeng dari si pinjol ini semuanya, buka topeng mereka. Ya, kalau seperti ini saya yakin nggak makin meningkat lagi. Kalau bisa semuanya yang terjebak pinjol berhenti bayar. Memang itu lagi solusinya. Kita tidak menemukan solusi dari OJK. Ya, solusi apa yang kita keluhkan hari ini adalah sesi penagihan dan beratnya bunga yang dibebankan kepada kita. Ya, dua hal ini tidak mampu diselesaikan. Ya, apa masih bisa kita percaya dengan OJK? Apa masih bisa kita menunggu solusi dari OJK? Nggak akan pernah ada. Ya, OJK itu menyibukkan diri dengan urusan lainnya, bukan urusan pinjol. Walaupun OJK tahu urusan pinjol adalah urusan yang sangat besar. Ya, jangan dianggap sepele. Justru berpengaruhnya ekonomi itu karena banyaknya pinjam-pinjaman online dan pay later hari ini. Ya, pernah dikaji nggak? Orang-orang hanya disuruh untuk berhutang, tapi orang-orang tidak diberikan edukasi yang jelas tentang bagaimana soal hutang mereka dan bagaimana resiko-resiko pinjaman online. Ya, OJK hanya percaya dengan media mereka. Emang berapa banyak orang yang mengikuti media OJK? Ya, OJK selalu bilang kita sudah melakukan kok literasi ke kampus ke ini segala macam. Nggak cukup seperti itu. Sedangkan pinjol bukan ke kampus soal iklannya, tapi di semua platform media sosial di sana ada iklannya. Iklan OJK di mana adanya? Ada di semua platform? Tidak. Ya, wajar orang-orang malas membayar dan angka kemacetan pinjol itu makin parah. Ya, saya sudah jelaskan kalau OJK tidak menemukan satu solusi yang jelas, pasti pada akhirnya orang-orang akan berhenti bayar. Dia berhenti bayar bukan semata dia tidak mau bayar, tidak, duit dia sudah tidak ada. Dihisap habis-habisan oleh si pinjaman online. Ya. Kalau kita lihat secara garis besarnya, pinjaman online membantu untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu secara garis besarnya. Tapi kalau kita lihat rinciannya, masyarakat kecil yang membantu pinjaman online. Ya, coba perhatikan. Pinjam 1 juta, dikirim sama Anda 600.000, Anda bayarkan ke mereka 1.400.000. Ya, sekarang siapa yang mau diuntungkan? Andanya sebagai peminjam atau si pelaku usaha jasa keuangannya? Ya, secara garis besar orang-orang pasti menilai pinjaman online ini bagus, diminati oleh masyarakat. Dari rumah kita bisa minjam, nggak butuh waktu lama, yang nggak terjangkau oleh UMKM bisa terjangkau oleh pinjol. Benar, tapi pada akhirnya masyarakat miskin harus merelakan uang mereka kepada si pinjolnya. Ya, kenapa? Karena tidak ada kontrol bunga yang jelas.
Karena tidak ada yang mengawasi benar-benar praktek di lapangan ini. Ya, tapi yang dikaji orang-orang apa? Secara garis besarnya saja. Secara garis besarnya oke, kita melihat secara bodohnya. Kita dalam kesulitan, minjam di pinjol, langsung dapat, kesulitan kita beres. Habis itu bagaimana? Ya, selang 7 hari, selang 14 hari, ya sudah. Uang yang kita pinjam ini harus kita balikkan sampai sekian ratus %. Ya, kepada siapa mau ngadu? OJK nggak akan ditanggapi. Jutaan pengaduan yang ada di OJK nggak ditanggapi. AFPI diminta bukti valid. Ya, mana buktinya? Kan mereka tidak menyebutkan. Berarti itu adalah pinjol ilegal. Selalu pinjol ilegal yang dikambing hitamkan. Ya, dan disitulah sebenarnya pemicu kemalasan masyarakat untuk melakukan pembayaran di pinjaman online. Ya, saya setiap hari bertemu dengan orang yang galbay pinjol. Saya pertanyakan, apa yang terjadi? Teroran, intimidasi, dicaci maki, diancam mau sebar data, macam-macam. Ya, kemana mau mengadu bang? Mengadu ke kantor polisi, kata polisi ini pinjol legal, nggak ada ranah kami. Ya, kalau nggak bapak polisi cuma saranin ganti kartu Anda. Apakah masyarakat puas dengan seperti itu? Nggak puas. Ya, terkadang foto anak mereka yang dipampangkan, foto anak mereka yang dijadikan objek dalam segi pengancaman. Ya, orang tua mana yang mau terima dengan melihat foto anaknya yang menjadi sasarannya? Pernah nggak OJK membaca hal ini? Nggak pernah. Ya, makanya saya bilangin wajar kalau hari ini makin banyak warga RI tidak bayar pinjol, itu wajar. Ya, nggak kurang ajar lagi, wajar, saya bilangin wajar. Pinjol tidak membantu masyarakat, tapi masyarakat kecil lah yang duitnya habis buat membantu pinjol. Ya, karena harus membalikin hutang dengan bunga yang tidak masuk akal. Ketika dia telat sehari, dendanya dibebankan selama 1 bulan. Pernah nggak OJK mengkaji hal itu? Nggak pernah. Makanya saya bilangin, OJK membentuk asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia itu gagal total. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, carilah solusi di masing-masing Anda. Mana yang paling pas, mana yang paling cocok, Anda ikuti. Yang penting jangan gali lubang tutup lubang, jangan mencari talangan-talangan dana kepada orang sekitar, dan jangan jual-jual aset Anda lagi. Ya, masa depan Anda masih panjang. Hidup Anda masih berlangsung. Jangan habiskan harta Anda dengan kegilaan pinjaman hari ini. Ya, cuman itu yang saya sarankan buat Anda semuanya. Soal ada pengancaman, soal ada data Anda mau disebar dan segala macam, Anda nggak usah pikirkan hal itu. Ya, selamatkan hidup Anda. Ingat, saya membuat moto, lebih baik Anda malu sesaat daripada Anda hancur selamanya. Ya, nggak apa-apa, data Anda disebar. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu hilang sudah. Ya, orang-orang akan terbiasa. Tapi kalau Anda sibukkan diri dengan gali lubang tutup lubang, mencicil, perkara ini tidak akan pernah selesai. Ya, makanya hanya melalui channel yang kecil ini saya menghimbau Anda, karena channel saya masih kecil dan mungkin belum seberapa yang bisa dijangkau, tapi saya mencoba untuk memberikan edukasi kepada Anda supaya tidak terhanyut dalam suasana yang seperti ini ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar di saat Anda terjebak di pinjaman online. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Nggak usah Anda nunggu-nunggu lagi. Apa sih solusi dari OJK? Saya sudah lapor OJK tidak ditanggapi. Saya lapor AFPI tidak dibalas-balas. Ada yang dibalas disuruh saya untuk negosiasi secara internal. Ada yang dibalas malah pihak aplikasi yang menghubungi saya. Macam-macam. Ya, sekarang ambil keputusan yang terbaik dalam diri Anda. Anda mampu, selesaikan habis-habis dengan bunganya. Anda tidak mampu, stop gali lubang tutup lubang. Stop menjual aset-aset yang ada. Ya, cuman itu dari saya. Karena harus Anda yang mengakhiri ini semuanya. Karena kalau Anda menunggu solusi, tidak akan ada solusi yang jelas. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.